Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evans dari kelas F12. Jadi hari ini saya akan membahas tentang salah satu topik yang terdapat dalam geometri, yaitu elips. Jadi mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar istilah elips. Tapi sebenarnya apa itu elips? Bagaimana bentuknya? Dan apa yang membuatnya istimewa? Nah, jadi secara matematis, elips itu adalah sebuah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar. Dan elips ini ternyata memiliki satu sifat unik, yaitu jumlah jarak dari setiap titik di elips terhadap dua titik tertentu yang disebut sebagai titik fokus adalah selalu konstan. Jadi di dalam elips ini terdapat dua titik fokus dan yang kita sebutkan sebagai titik F1 dan juga titik F2. Nah, jadi coba kita bayangkan ada dua titik tetap yang seperti saya sudah bilang, titik F1 dan titik F2. Jika kita meletakkan kedua titik itu di dalam elips itu, semisalnya aku meletakkannya di sini, nah, lalu kita masukkan katakanlah titik P gitu. Kita taruh di garis lengkung pada elips. Nah, jika kita mengukur jaraknya terhadap titik F1 dan juga titik F2 dan kita jumlahkan jaraknya tersebut, jaraknya itu akan selalu konstan, akan selalu sama. Sama dalam hal seperti ini. Jika aku meletakkan satu titik di garis lengkungnya elips, tapi di titik yang lain, dan aku mengukur dan menjumlahkan jaraknya terhadap titik F1 dan F2, jaraknya akan juga sama dengan penjumlahan dari jarak titik P tadi itu. Nah, jadi nilai yang kita dapatkan ini yaitu jumlah jarak dari titik P ke kedua titik fokus itu juga sama dengan panjang sumbu utama atau yang biasanya disebut sebagai sumbu mayor dari elips tersebut. Jadi di sini seperti yang kalian bisa lihat, sumbu mayor itu adalah sumbu X jika dilihat dalam elips ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa elips itu adalah tempat kedudukan semua titik di bidang yang jumlah jaraknya kedua titik tetap atau titik fokus akan selalu sama, dan jumlah jarak ini juga merupakan panjang dari sumbu mayor. Nah, jadi bentuk elips sendiri seringkali dianggap sebagai lingkaran yang dipipikan, tapi tentu saja elips itu punya karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dari lingkaran biasa. Nah, seperti elips itu memiliki dua sumbu utama, yaitu sumbu mayor, yaitu garis terpanjang yang melewati kedua fokus, ya, yang menyentuh titik fokus itu dan membelah elips menjadi dua bagian yang simetris. Dan kemudian juga ada sumbu minor, yaitu garis pendek yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan juga membelah elips secara simetris. Jadi dengan memahami definisi ini, kita sudah bisa mulai memahami unsur-unsur, jenis-jenis, dan juga rumus elips yang lebih dalam, termasuk bagaimana menggambarnya, menghitung fokusnya, dan menentukan persamaannya dalam bentuk umum maupun baku. Nah, kemudian setelah kita memahami definisi elips, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu unsur-unsur penting dalam elips. Jadi, elips ini memiliki beberapa bagian atau komponen utama yang perlu kita pahami, karena semuanya itu saling berkaitan dan akan saling muncul dalam soal-soal maupun dalam penerapan elips di kehidupan nyata. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama di sini ada titik pusat elips. Jadi titik pusat ini adalah titik tengah dari elips. Jadi titik ini merupakan titik potong antara sumbu mayor dan sumbu minor, dan titik pusat ini elips berkembang ke segala arah gitu. Jadi jika elips memiliki persamaan dalam bentuk standar, maka pusat elips biasanya terletak di titik H, K. Nah, kemudian yang kedua ada titik fokus, yang tadi kita sebutkan sebagai titik F1 dan juga titik F2. Jadi titik fokus itu adalah dua titik tetap yang sangat penting dalam definisi elips. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jumlah jarak dari setiap titik di elips ke kedua titik fokus ini akan selalu sama. Jadi titik fokus itu selalu terletak di sepanjang sumbu mayor, dan mereka itu simetris terhadap titik pusat. Jadi letaknya tidak berada di ujung elips, melainkan sedikit ke dalam
tergantung dari bentuk elipsnya. Kemudian yang ketiga, sumbu mayor atau sumber utama dari elips ini. Jadi sumbu mayor ini adalah garis terpanjang yang membentang dari satu ujung ke ujung lainnya dari elips ini dan melewati kedua fokus serta titik pusat. Jadi panjang sumbu mayor ini sangat penting karena sama dengan jumlah jarak dari sebuah titik di elips kedua fokusnya. Nah, jika panjang sumbu mayor adalah 2A, maka A adalah setengah panjang sumbu mayor, yaitu pusat ke salah satu ujung sumbu mayor. Nah, kemudian yang keempat, kita akan masuk ke sumbu minor. Jadi, sumbu minor itu adalah garis terpendek yang juga melewati pusat elips, namun tegak lurus terhadap sumbu mayor. Jadi, kalau sumbu mayor itu membentang horizontal, maka sumbu minor akan membentang vertikal dan sebaliknya. Jadi, panjang sumbu minor itu bisa dikatakan sebagai 2B. Jadi karena itu 2B, maka B itu merupakan jarak dari titik pusat ke ujung sumbu minor. Karena dibagi 2 gitu. Kemudian yang kelima, kita masuk ke titik puncak atau titik ujung dari elips ini. Jadi elips itu memiliki 4 titik puncak, yaitu ada 2 di sepanjang sumbu mayor yang disebut sebagai titik puncak mayor, dan ada juga di sepanjang sumbu minor yang disebut sebagai titik puncak minor. Jadi titik-titik ini merupakan titik terjauh dan terdekat dari pusat elips, tergantung arah sumbunya. Jadi yang keenam itu adalah eksentrisitas, atau yang dilambangkan dengan E. Nah, jadi eksentrisitas ini digunakan, ya, memiliki fungsi untuk menunjukkan seberapa lonjong atau pipih suatu elips. Dan rumus dari eksentrisitas ini bisa dituliskan sebagai E sama dengan C per A, di mana C itu adalah jarak dari pusat ke fokus, dan A adalah setengah dari sumbu mayor. Nah, jadi nilai eksentrisitas ini yang dari elips ini akan selalu berada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya semakin mendekati 0, maka elips itu akan semakin mirip lingkaran gitu. Tapi kalau nilainya semakin mendekati 1, nah, maka dari kebalikannya, elips itu akan semakin lonjong. Jadi, kemudian yang ketujuh, ada lactus rectum. Kemudian yang terakhir, ada C, yaitu jarak dari titik fokus ke titik pusat. Nah, C ini sudah ada disinggung sedikit pada bagian eksentrisitas, yaitu pada rumusnya yang merupakan C per A. Nah, jadi titik C ini, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi C ini fungsinya yaitu untuk menghitung eksentrisitas dan menentukan posisi fokus dari pusat elips. Jadi ini adalah unsur-unsur dari elips, dan kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kemudian yang ketujuh ada lactus rectum. Nah, jadi lactus rectum itu adalah garis tegak lurus terhadap sumbu mayor yang melalui salah satu fokus elips dan berpotongan dengan kurva elips di 2 titik. Jadi garis ini menunjukkan lebar elips di sekitar fokus, dan juga sering digunakan untuk melakukan perhitungan dalam geometri ataupun fisika, seperti misalnya dalam orbit planet yang berbentuk elips. Nah, jadi untuk menghitung panjang lactus rectum itu, kita memiliki rumus, yaitu 2B kuadrat per A, di mana A itu seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah setengah panjang sumbu mayor, dan B adalah setengah dari panjang sumbu minor. Jadi rumus ini berlaku baik untuk elips horizontal maupun elips vertikal. Nah, jadi letak lactus rectum ini selalu melalui titik fokus dan juga tegak lurus terhadap sumbu mayor. Jadi jika elips yang horizontal, maka lactus rectum akan berupa garis vertikal yang memotong titik fokus dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. Dan jika elips yang vertikal, akan menjadi kebalikan dari letak lactus rectum
pada elips horizontal, yaitu berupa garis horizontal yang memotong fokus. Nah, jadi titik potong antara rektum dan elips itu menunjukkan jarak vertikal maksimum dari kurva terhadap fokus, atau bisa juga dianggap sebagai lebar elips di area sekitar fokus. Nah, jadi walaupun terdengar asing, lactus rectum ini adalah bagian dari elips yang punya makna geometris mendalam dan sangat berguna dalam konteks tertentu. Oke, setelah kita membahas tentang unsur-unsur elips, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis elips. Nah, jadi secara umum elips itu ada dua jenis, yaitu elips horizontal dan juga elips vertikal. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang elips horizontal. Jadi elips horizontal ini adalah elips yang memanjang ke arah samping, di mana sumbu mayornya itu terletak di sepanjang sumbu X. Jadi kita misalkan bahwa elips horizontal ini terletak di titik pusat 0,0. Nah, jadi elips ini akan memiliki ciri-ciri, yaitu titik fokusnya itu selalu terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan pusat, dimana kita bisa melihat ya, itu terletak di titik H kurang C, K dan H tambah C, K. Nah, jika kalian bertanya mengapa ada kurang dan juga mengapa ada tambah gitu, mengapa beda-beda. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, C itu adalah jarak dari titik pusat ke kedua titik fokus. Jadi dengan demikian, kalau titik fokusnya terletak di kanan dan juga kiri dari titik pusat itu, maka titik fokus yang pertama atau yang terletak di bagian kiri dari titik pusat tersebut akan memiliki C yang bernilai negatif. Sedangkan untuk yang titik fokus kedua atau yang berada di sebelah kanan dari titik pusat itu akan memiliki nilai C yang positif. Jadi kita akan mendapatkan titik H kurang C, K dan juga H tambah C, K. Kemudian ciri yang kedua untuk elips horizontal yaitu titik puncak sumbu mayornya akan berada di H kurang A, K dan juga H tambah A, K. Nah, jadi prinsip dari titik puncak sumbu mayor ini juga sama dengan dari titik fokus tersebut, di mana titik puncak sumbu mayor yang pertama yang terletak di bagian kiri dari titik pusat tersebut akan memiliki nilai A yang negatif, dan yang terletak di bagian kanan akan memiliki nilai A yang positif. Nah, kemudian yang ketiga, titik puncak sumbu minor itu akan berada di H, K kurang B dan juga H, K tambah B. Jadi titik puncak sumbu minor yang berada di bagian atas dari titik pusat ini, atau kita sebut sebagai titik puncak pertama pada sumbu minor ini, akan bernilai positif karena dia berada di atas. Sedangkan untuk yang berada di bawah itu akan memiliki nilai B yang negatif. Nah, jadi elips horizontal itu juga memiliki persamaan standar, yaitu X kurang H dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, dengan A lebih besar dari B. Nah, kemudian kita akan masuk ke elips vertikal. Nah, jadi elips vertikal ini adalah elips yang memanjang ke arah atas dan bawah. Jadi artinya sumbu mayornya terletak di sepanjang sumbu Y. Nah, jadi kita misalkan seperti tadi elips horizontal, kita misalkan elips vertikal ini memiliki pusat 0,0. Maka ia akan memiliki ciri-ciri, yaitu fokusnya terletak di atas dan di bawah pusat, yaitu di titik H kurang K, H, K kurang C dan H, K tambah C. Kemudian dia akan memiliki sumbu mayor, puncak sumbu mayor yang berada di H, K kurang A dan juga H, K tambah A. Dan yang terakhir, elips vertikal ini akan memiliki titik puncak sumbu minor yang berada di H kurang B, K dan juga
H ditambahkan dengan B kurang K. Nah, elips vertikal ini juga memiliki persamaan standar, yaitu X kurang H dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat, Y kurang K dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Jadi dari perbedaan yang bisa kita lihat dari elips horizontal dan vertikal ini ada di persamaannya, dimana posisi dari B kuadrat dan juga A kuadrat ini berbeda gitu. Jadi dengan memahami kedua bentuk ini, ya kita bisa lebih mudah dalam mengidentifikasikan elips dalam hal menggambar, menyusun persamaan, dan lain-lain. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian pembuktian rumus. Jadi rumus yang akan kita buktikan pertama-tama adalah rumus latus rectum. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas di bagian unsur-unsur, rumus latus rectum itu adalah 2b kuadrat per A. Nah, jadi pertama-tama untuk membuktikannya kita perlu mengetahui persamaan elips dulu. Dan elips yang akan kita gunakan adalah elips dengan pusat 0,0. Jadi untuk elips dengan pusat 0,0, persamaannya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana titik fokusnya itu berada di titik C, 0. Nah, jadi latus rectum ini melalui titik fokus dan juga melalui X sama dengan C, yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan juga C yang terletak di sumbu mayor itu. Nah, pertama-tama kita akan mensubstitusikan itu dulu, ya, X sama dengan C ke dalam persamaan elips, sehingga kita akan menghasilkan C kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita akan memindah ruaskan C kuadrat per A kuadratnya ke ruas kanan, sehingga kita akan menghasilkan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 kurang C kuadrat per A kuadrat. Jadi tadi di unsur-unsur lingkaran, di unsur-unsur elips, C itu sama dengan akar dari A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi akarnya ini kita bisa memindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga kita akan menghasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Jadi setelah itu kita akan mensubstitusikan A kuadrat kurang B kuadrat ini ke dalam persamaan. Jadi sehingga kita akan menghasilkan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurang A kuadrat per B kuadrat. Dan setelah itu, 1 itu kita akan menyamakan penyebutnya, sehingga 1 itu berubah menjadi A kuadrat per A kuadrat. Nah, jadi di sini kan A kuadrat kurang A kuadrat, sehingga A kuadrat yang di atas itu akan habis, sehingga kita akan menghasilkan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min B per A kuadrat. Kemudian setelah itu kita akan Y kuadrat itu kuadratnya itu dipindahkan ke ruas kanan, sehingga akan menghasilkan Y sama dengan akar dari B pangkat 4 per A kuadrat. Nah, jadi setelah diakarkan, pada akhirnya kita akan mendapatkan rumus Y sama dengan plus minus B kuadrat per A. Jadi ini sekarang kita belum mendapatkan rumus dari latus rectum yang aslinya, karena ini merupakan setengah dari latus rectum. Jadi positif B kuadrat per A itu merupakan bagian latus rectum yang berposisi di atas dari titik fokus. Sedangkan untuk minus B kuadrat per A itu berposisi di bawahnya titik fokus, sehingga dia jadi negatif. Nah, maka dari itu untuk rumus latus rectum kita bisa dapatkan dengan 2 dikali B kuadrat per A, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil 2B kuadrat per A. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan rumus latus rectum. Sekarang kita akan masuk ke pembuktian rumus selanjutnya, yaitu persamaan elips
dengan titik pusat 0,0. Nah, jadi awal-awal kita misalkan ada titik T ini, titik T di sini, dan kita akan mengukur titik T ke titik fokus pertama dan jaraknya ke titik fokus kedua. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan TF1, yaitu jarak titik T ke titik fokus 1, tambah TF2, yaitu jarak titik T ke titik fokus kedua, sama dengan 2A atau panjang dari sumbu mayor. Nah, jadi kita akan memasukkan rumus untuk TF1, yaitu akar dari X F1 dikurang X dari T dikuadratkan ditambah Y dari F1 dikurang Y dari T dikuadratkan ditambah akar dari X F2 ditambah X T dikuadratkan ditambah dengan Y F2 dikurang Y T dikuadratkan sama dengan 2A. Nah, kemudian kita akan memasukkan dan mensubstitusikan C ke dalam persamaan ini. Jadi tadi kan C itu adalah jarak antara titik pusat dan juga titik fokus. Maka kita dapat mensubstitusikan C ini ke dalam persamaan titik fokus tersebut. Nah, jadi kita akan menghasilkan C min C dikurang X dikuadratkan ditambah 0 kurang Y dikuadratkan. Mengapa 0? Karena titik fokusnya itu berada titik fokus pada elips dengan pusat 0,0 itu bernilai dan berposisi di titik C, 0. Jadi X-nya itu ada nilainya, tapi Y-nya itu tidak ada nilainya dan berada pada titik 0. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, akar dari min C kurang X dikuadratkan ditambah 0 dikurang Y dikuadratkan ditambah dengan akar dari C dikurang X dikuadratkan ditambah 0 kurang Y dikuadratkan sama dengan 2A. Kemudian di sini kita akan mengkuadratkan semuanya sehingga kita akan menghasilkan akar dari C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar dari C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Jadi di sini kita akan memindah-ruaskan yang kedua ini ke ruas bagian kanan. Nah, setelah itu kita akan mengkalikan semuanya dengan pangkat 2 sehingga kita akan menghasilkan C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk yang bagian kanan sini kita ini bukan menjadi 2A kuadrat dikurang C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y, melainkan ini merupakan pangkat 2 dari 2A kurang akar dari C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat ditambah Y. Nah, sehingga kita akan menghasilkan 4A kuadrat dikurang 2 kali 2A 2A akar C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat ditambah Y ditambah lagi dengan C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y. Nah, jadi di sini kita bisa mencoretkan C, X kuadrat dan juga Y sehingga kita akan disisakan dengan 2CX sama dengan 4A kuadrat dikurang 2 kali 2A akar dari C kuadrat dikurang 2CX ditambah X ditambah Y dan ditambahkan dengan min 2CX. Jadi 2CX ini kita bisa pindahkan ke ruas kiri sehingga akan menjadi 4CX. Kemudian kita akan memindah-ruaskan juga 4A kuadrat ke ruas kiri sehingga akan menjadi 4CX dikurang 4A kuadrat sama dengan min 4A akar C kuadrat kurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini
kan semua nilai dari variabelnya itu bernilai 4, jadi kita bisa coretkan semua. Kemudian kita akan kalikan dengan pangkat 2 semua, sehingga kita akan menghasilkan C kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2C. CX A kuadrat ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian kita akan mengkalikan yang kurung itu dengan A kuadrat. Lalu kita akan mencoretkan 2CXA kuadrat, mencoretkan yang sama gitu. Nah, kemudian kita akan disisakan dengan A pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali C kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurang C kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Kemudian kita akan mengeluarkan semua variabel-variabel yang sama. Nah, jadi sehingga kita akan menghasilkan A kuadrat buka kurung A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan X kuadrat buka kurung A kuadrat dikurang C kuadrat tutup kurung ditambah A kuadrat Y kuadrat. Jadi A kuadrat dikurang C kuadrat kalau di dalam teorema Pitagoras itu menghasilkan B kuadrat. Jadi kita akan mensubstitusikan B kuadrat ke dalamnya, sehingga pada akhirnya kita akan disisakan dengan A kuadrat B kuadrat sama dengan X kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Kemudian kita akan membagikannya dengan A kuadrat dan B kuadrat, sehingga pada akhirnya kita akan menghasilkan 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat.